Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman Emmauser, sebutannya begitu ya, untuk Anda semua yang bergabung dengan kelompok pendalaman kitab suci Emmaus Journey. Saya sebutkan ini sebagai kelompok spiritualitas karena pendalaman iman, penghayatan, dan bagaimana kemudian cara bertindak Anda akan belajar bagaimana menjadikan kitab suci sebagai sumber, sebagai inspirasi yang luar biasa di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti bacaan yang pertama, yang secara simbolis, secara sastrawi digambarkan bagaimana Yesaya diminta untuk memakan gulungan kitab suci. Lalu ketika ditanya bagaimana rasanya amat manis. Ini suatu simbol, jadi tidak harfiah, betul-betul memakan secara tubuh, secara biologi begitu, dengan mulutnya dimasukkan ke dalam perutnya, tidak demikian. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu masuk ke dalam hidup kita, dicerna terlebih dahulu, dikunyah-kunyah, kemudian dihayati, diresapkan, dan menjadi sebuah tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Jadi maknanya demikian, bahwa bagaimana sabda Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab suci itu menjadi sumber yang tak pernah lekang oleh waktu. Saudara-saudari yang terkasih, karena sabda Tuhan jugalah, maka Santa Clara mampu untuk memberikan diri, mampu untuk merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya. Santa Clara kita tahu dia adalah seorang santa dan Fransiskanes pertama dan pemimpin biara pertama Santa Clara di Assisi. Semangat yang dihayati adalah semangat Santo Fransiskus Assisi, menghayati kemiskinan untuk selalu mendekat kepada Allah. Dia melepaskan segala sesuatu yang menjadi halangan atau yang merintangi, supaya hanya Allah yang dirindukan setiap hari, yang selalu dekat dengannya. Karena mampu meninggalkan segala-galanya demi Tuhan, maka sekaligus juga ia mampu memberikan diri sepenuhnya untuk Tuhan. Dan memberikan diri sepenuhnya untuk Tuhan ini pun berarti memberikan diri untuk sesama. Maka saya merasa bacaan hari ini sungguh sangat menguatkan kita semua mengawali seluruh rangkaian dari pendalaman kitab suci di kelompok Emmaus Journey ini, menjadikan sabda Allah sebagai sumber, sebagai pegangan setiap hari, dan karena sabda Allah itu juga menggerakkan kita untuk mencintai Tuhan dan sekaligus juga mencintai sesama. Teman-teman yang terkasih, mari dengan perayaan Ekaristi ini kita mempersembahkan seluruh niat, tekad, komitmen kita, serta seluruh pelayanan kita, agar Emmaus Journey ini yang kita ikuti ini mampu untuk membekali kita, mampu untuk membuat kita menjadi orang-orang yang selalu percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Yang khas dari Emmaus Journey ini adalah membuat catatan atau membuat refleksi atau membuat jurnal. Saya mohon agar Anda selalu rajin, Anda tidak meninggalkan kebiasaan baik ini, sebab dengan menuliskan buah-buah rohani, komitmen, apa yang harus aku perbuat setelah merenungkan perikop ini. Ketika Anda menuliskan itu,
Anda membuat jembatan antara apa yang didoakan dengan nanti apa yang akan menjadi tindakan. Dalam jurnal ini, ketika Anda membaca kembali, Anda akan merasakan, oh ini kisahku. Kisahku bersama dengan Allah sebagai kelanjutan dari kitab suci yang aku renungkan. Dan tentu saja setiap orang menjadi berbeda bagaimana sapaan Tuhan di dalam jurnalnya masing-masing. Dan itulah keindahannya, di mana dengan caranya sendiri Tuhan menyapa kita untuk mendekat kepadanya. Yang khas yang lain adalah Anda besar, Anda tumbuh dalam komunitas. Ketika kita mau mendekat kepada Allah, kita tidak diminta untuk menyendiri. Kita tidak diminta untuk menjadi orang di tengah padang gurun sendirian seperti itu, tidak. Tetapi seperti jemaat perdana pada waktu itu, berkumpul bersama-sama untuk berbagi dan berdoa. Di dalam komunitas inilah Anda berkembang. Maka saya berpesan, ikutilah terus pertemuan-pertemuan komunitas, karena dengan berjumpa satu sama lain, dengan berbagi satu sama lain, iman Anda akan terpelihara, akan terus tumbuh, karena mengalami perjalanan bersama-sama, mengalami bagaimana orang lain pun ikut berkembang, dan itu adalah rahmat Tuhan yang sungguh sangat besar. Semoga bacaan dan renungan hari ini menguatkan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Dan saya turut mengucapkan selamat memasuki masa pembinaan Emmaus Journey angkatan yang ke-9. Salam berkobar-kobar selalu. Karena sudah berkobar-kobar, mohon tidak padam. Kalau apinya mulai mengecil, lihat teman-teman satu komunitas ya, supaya selalu berkobar-kobar. Mari kita mengakhiri perayaan